Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Muhajir, saya di kelas R2B1. Yang terhormat, Bapak Prof. Hermansyah Andi Wibo, SEMM, selaku dosen mata kuliah metode penelitian. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kepuasan pengguna web SMK Negeri 2 Palembang menggunakan regresi linear berganda. Baik, di sini ada latar belakang. Yang pertama ada website menyediakan informasi akademik dan yang kedua ada website sekolah tersebut belum pernah dilakukan pengukuran dan analisis kualitas website tersebut. Dan yang ketiga ada kualitas website sangat mempengaruhi kepuasan penggunaan. Dan yang keempat ada penelitian ini menggunakan model kepuasan penggunaan green atau version. Di sini ada rumus permasalahan apakah is of use, customization, download delay, dan kontak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan menggunakan website SMK Negeri 2 Palembang. Baik, di sini ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah ease of use berpengaruh terhadap kepuasan penggunaan? Dan yang kedua, apakah customization berpengaruh terhadap kepuasan penggunaan? Dan yang ketiga, apakah download delay berpengaruh terhadap kepuasan penggunaan? Dan yang keempat, apakah kontak berpengaruh terhadap kepuasan penggunaan? Dan di sini ada tujuan penelitian, menganalisis pengurahan ease of use, customization, download delay, dan konten terhadap kepuasan penggunaan website SMK Negeri 2 Palembang. Baik, di sini ada metode penelitian, ada teori utama kepuasan pelanggaran diukur dari persepsi mereka akan atas di kinerja produk atau jasa terhadap harapan mereka outliner dikutip di jurnal. Dan yang kedua ada model Gradient Version menyatakan 4 variabel utama mempengaruhi user satisfaction pada website ease of use, customization, download delay, content. Dan di sini ada definisi variabel dan pertama Y, user satisfaction, tingkat kepuasan menggunakan akses website SMK Negeri 2 Palembang. Dan yang kedua ada X1, ease of use, kemudahan penggunaan dalam menggunakan akses dan menemukan informasi di website. Dan yang ketiga ada X2, customization, kemampuan website menyesuaikan tampilan yang menarik dan mudah dikenali. Dan yang keempat ada X3, download delay, kecepatan akses website dan waktu yang diperlukan untuk mendownload informasi. Dan yang kelima ada X4, konten, kejelasan dan relevansi informasi yang disajikan. Dan yang keenam ada divisi mediasi penelitian dan tidak memiliki variabel mediasi model penelitian hanya menggunakan hubungan langsung antara variabel bebas X1 dengan X4 ke variabel terikat Y. Dan yang ketujuh divisi moderasi. Penelitian ini tidak gunakan variabel moderasi. Semua variabel independen dianalisis secara langsung tanpa adanya variabel yang memoderasi hubungan. Dan yang ke-8 mengembangkan penyebab hipnotis. H1 is of use berpengaruh positif terhadap user satisfaction. Dan yang H2 customization berpengaruh positif terhadap user satisfaction. Dan yang ketiga H3 download delay berpengaruh positif terhadap user satisfaction. Dan yang ke H4 konten berpengaruh positif terhadap user satisfaction. Di sini ada divisi mediasi. Penelitian ini tidak memiliki variabel mediasi. Model penelitian hanya menggunakan hubungan langsung antara variabel bebas X1 dan X4 ke variabel terikat. Ya. Divisi moderasi. Penelitian ini tidak menggunakan variabel moderasi. Semua variabel independen dianalisis secara langsung tanpa adanya variabel yang memoderasi hubungan. Di sini ada penyambutan pengembangan hipotesis. Untuk yang pertama, H1 is of use berpengaruh positif terhadap user satisfaction. H2 customization berpengaruh positif terhadap user satisfaction. Dan yang H3 download delay berpengaruh positif terhadap user satisfaction. H4 konten berpengaruh positif terhadap user satisfaction. Baik, di sini ada populasi dan sampel. Yang pertama, populasi guru siswa dan mengawasi SMK Negeri 2 Palembang. Dan yang
Yang kedua, sampel 363 responden yang dinamakan yang ditentukan dengan teknik proportionality Staffordin random sampling. Dan di sini ada pengukuran variabel, alat ukurnya, kuesioner dan skala Likert, alat analisisnya, analisis Regis linear berganda SPSS 2,1. Di sini juga ada uji validasi dan reliabilitas semua item kuesioner field. Valid R hitung lebih besar R stable 0,08 dan cukup reliable ground batch alpha 0,3395 min 0,801. Di sini ada alat analisis, alat analisis Regis linear berbeganda SPSS 2,1. Nah, di sini ada deskripsi responden. Mayoritas responden, siswa 363 orang, guru 30, pegawai 7 jenis kelamin, 67% laki-laki, 33 perempuan. Model regresi, persamaan regresi Y 0,962 plus 0,377 X1 plus 0,088 X2 plus 0,274 X3 dikurangi 0,017x4. Di sini ada hasil uji hipotensi A1 is official, ada signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan hasil H1 diterima. A2 consummation signifikan 0,049 lebih kecil 0,05 H2 diterima. Dan yang ketiga H3 download delay signifikan 0,000 lebih kecil 0,05 H3 diterima. Dan H4 konteks signifikan 0,728 lebih besar 0,05 H4 ditolak. Di sini ada pembahasan ease of use, consumption, dan download delay berpengaruh signifikan terhadap kepuasan penggunaan konten tidak berpengaruh signifikan. Ini menandakan perbaikan konten masih diperlukan. Kesimpulannya, kepuasan penggunaan website SMK Negeri 2 Palembang terutama dipengaruhi oleh ease of use, consumption, dan download delay. Variabel konteks belum signifikan mempengaruhi kepuasan. Saran, teoritis penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti kemudahan navigasi atau kemampuan data. Praktis, sekolah disarankan memperbaiki kualitas konten website agar lebih informatif dan sesuai kebutuhan pengguna. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan digital pendidikan website. Sekolah bukan hanya saran informasi, tetapi jika jembatan menuju pendidikan yang lebih modern, interaktif, dan merata bagi semua. Baik, demikian dari presentasi saya. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.